Kenapa ya? Kita itu selalu merasa kurang, selalu merasa hidupnya susah. Sementara kita melihat orang lain hidupnya enak, hidupnya mudah, serba berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi eh, ada kecenderungan kita itu selalu merasa susah, lalu serasa kurang. Padahal sebetulnya Allah itu sudah memberikan semua apa yang kita butuhkan. Lantas mengapa kita itu merasa kurang? Kita selalu merasa tidak cukup. Saya ingin menunjukkan, ini sebetulnya terjadi karena perspektif kita terhadap rezeki, terhadap nikmat Allah itu yang harus diluruskan. Coba kita pahami antara kebutuhan dan keinginan. Allah sudah memberikan semua kebutuhan. Allah sudah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi karena kita memiliki keinginan yang berbeda, sehingga meskipun kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh Allah, maka kita selalu merasa kurang dan selalu ingin mendapatkan tambahan. Inilah yang salah sebetulnya. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan makna pentingnya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya memahami dari pemikiran Imam Ghazali di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, syukur itu ada 3 pilar. Yang pertama, ilmu. Pilar yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua, kauniyah. Dan yang ketiga, fi'liyah. Kalau sudah ada 3 pilar ini, baru dikatakan kita itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pilar yang pertama? Pilar yang pertama itu ilmu. Maksudnya bagaimana? Di dalam bersyukur itu ada ilmunya. Apa ilmunya di dalam syukur? Yang pertama, kita harus tahu, kita harus merasa bahwa kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari Allah sudah memberi nikmat. Apapun sudah diberikan oleh Allah. Sudah dicukupi semua oleh Allah. Kebutuhan hidup kita sudah dicukupi oleh Allah. Dan kita harus mengerti, kita harus tahu, kita harus memahami bahwa kita sudah mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua, kita harus tahu, kita harus paham apa akibatnya kalau kita tidak diberi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita bayangkan, kalau ternyata kita tidak pernah merasa kita diberi nikmat, maka akan selalu kurang rasanya di dalam hidup kita. Nah, pengetahuan ini atau ilmu ini, yang pertama kita harus merasa sudah diberi rizki, sudah diberi nikmat. Yang kedua, kita harus merasa bahwa kita itu sudah mendapatkan rizki itu. Dan yang kedua, kita harus tahu apa akibatnya kalau kita tidak diberi nikmat itu. Nah, ilmu inilah, atau kalau kita sudah memahami semua itulah, maka diharapkan akan muncul pilar yang kedua dari syukur, yaitu kauniyah. Apa itu kauniyah? Kauniyah adalah sebuah kesadaran yang muncul di dalam hati. Kesadaran yang tumbuh di dalam hati dari pengetahuan bahwa kita betul-betul sudah diberi nikmat oleh Allah. Dan kita sadar apa akibatnya kalau kita tidak diberi nikmat itu oleh Allah. Maka kita akan sadar betapa mulianya Allah, betapa Allah sudah memberikan semuanya.
Dan ketika kesadaran itu sudah muncul di dalam hati kita, maka mestinya akan lahir atau akan muncul pilar yang ketiga, yaitu fi'liyah. Pilar fi'liyah ini buah dari kesadaran, kemudian kita buktikan menjadi bentuk nyata. Antara lain, karena kita sudah diberi nikmat berupa kesehatan, maka kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita sudah diberi nikmat berupa ya mungkin harta benda, maka harta benda itu kita gunakan untuk bersedekah kepada orang yang lain. Inilah yang akan menjadikan kita selalu cukup karena kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakatuh was sihhati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.